Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mungkin simak pemaparan beliau pada malam hari ini dengan tema manajemen waktu dalam Islam, integrasi waktu dan ibadah. Kepada Ustadz Falitafaddal, Maskuran wa Ma'juran. Jazakallah khairan, Muhammad Ihsan, Ustaz Muhammad Ihsan. Insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja ya kita sebagai hambanya ini ya, memang harus banyak sekali memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa setiap waktu kita itu tidak lepas dari yang namanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna Jalla wa Ula ya begitu banyak memberikan kita kenikmatan, ya baik itu yang kita sadari, yang kita manfaatkan atau mungkin tidak kita sadari, ya. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat, ya semuanya harus kita syukuri, dan tentu saja ini juga berdasar dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ternyata jamaah sekalian, ya mudah sekali ya untuk kita mendapatkan tambahan dari nikmat-nikmatnya Allah itu. Ya, cukup kita syukuri yang sedikit dalam pandangan kita, ya insya Allah akan Allah tambahkan ya. Cukup kita syukuri apa yang sedikit dalam pandangan kita, nanti insya Allah ya Allah yang akan selalu menambah kenikmatan itu. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, merahmati keluarganya, merahmati para sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga merahmati umat-umat nabinya, ya terutama umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mempelajari sunnah-sunnah beliau dan kemudian mengamalkannya hingga hari kiamat tiba. Baik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, atau ikhwa wa akhwat fillah azani Allah wa iyyakum. Kembali pada hari ini atau malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian pekanan kita, ya terutama pada bukan kajian pekanan ya, tapi taklim atau konsultasi syariah ya pekanan. Dan tema pada hari ini terkait dengan masalah fikih. Adapun pada pembahasan kami khususkan pada fikhu amalil yaumi wal lailah, ya fikih terkait dengan amalan di siang hari dan juga amalan di malam hari. Nah, ini tentu saja ya sangat penting agar kita bisa menjaga rutinitas waktu kita itu penuh dengan yang namanya ibadah, ya. Dan alhamdulillah ya kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah Mani Ar-Rauqi, ya, dan alhamdulillah kita sudah selesai pada bab yang pertama, yaitu terkait dengan ya, tafadulil ibadat hasbul awqat, tentang keutamaan-keutamaan ibadah tergantung dengan waktunya, ya. Jadi ada memang ibadah itu baru bisa kita lakukan ya pada waktunya saja, ya, dan ada yang memang bisa kita lakukan setiap waktu, ya. Maka alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ini, dan kita akan melangkah pada judul yang kedua yang ditulis oleh Syekh Ar-Rauqi, yaitu faslun fi dzikril awqati ma'a wadha'ifiha minal ibadati wat ta'at. Ya, kalau kita terjemahkan bunyinya mungkin seperti ini ya, bab penyebutan waktu-waktu dengan amalan ibadah dan ketaatan yang paling penting di dalamnya. Nah, ini yang sangat penting untuk kita ketahui jamaah sekalian. Terlebih lagi setelah ya atau beberapa hari lagi insyaallah, beberapa langkah lagi kita akan masuk dan bertemu dengan bulan yang sangat-sangat kita rindui, ya. Bulan yang setiap harinya kita selalu bermimpi untuk bertemu dengannya, berkeinginan untuk bertemu dengannya. Kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengannya. Allahumma ballighna Ramadan, ya. Sebagaimana kita pelajari dari para salaf kita, ya, mereka itu ya 6 bulan setelah perginya Ramadan mereka meminta kepada Allah untuk diterima amalannya. 6 bulan sebelum masuknya Ramadan mereka meminta agar Allah pertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Nah, kita juga berharap ya, sisa beberapa langkah lagi insya Allah, dan kita selalu berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan yang penuh kemuliaan ini. Baik, maka penting untuk kita ketahui tentang waktu-waktu
dan amalan terbaik yang bisa kita amalkan di waktu tersebut. Ya. Nah, kita masuk yang pertama, ikhwan fillah, para hadirin dimuliakan oleh Allah. Yang pertama kata Syekh Ar-Rauqi di sini adalah min tulu'il fajri ila irtifa'is syams. Waktu yang pertama adalah waktu dari masuknya fajar hingga terbitnya matahari, ya. Dan fajar dengan terbitnya matahari itu ya berbeda tentunya waktunya, ya. Dan bahkan fajar kata para ulama kita itu terbagi menjadi dua, yang disebut sebagai fajarus al-kadhib dan fajaru as-sadiq. Ya, walaupun ini bukan waktunya untuk kita bahas terkait masalah ini, ya. Kita fokuskan untuk terkait amalan-amalan terbaik yang ada pada waktu tersebut. Baik, Syekh menyebutkan di sini amalan yang paling terbaik yang bisa kita lakukan ketika waktu fajar tiba adalah ya at-tabkiru ila shalah. Ya, kata Syekh di sini faslun fil hathi ala tabkiri ila salati wal mubadarati ilaiha. Ya, bab tentang anjuran untuk segera datang ke tempat sholat. Ya, ya ini sangat penting jamaah sekalian, dan banyak sekali kita terluput dengan masalah ini, ya. Maka kita perlu introspeksi diri kita bagaimana kita dengan waktu sholat ini, ya. Para ulama itu sangat menjaga rutinitas itu. Ya, bahkan disebutkan di antara ulama-ulama yang menjaga rutinitas itu, walaupun ya banyak sekali, ya. Di antaranya mungkin adalah Sa'id bin Musayyib, ya, atau Musayyab. Kemudian juga ada Imam Ahmad ibnu Hambal, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan beliau itu kalau sebelum adzan fajar berkumandang itu sudah ada di masjid, ya. Bahkan di antara mereka, ya, sebagaimana disebutkan, yaitu Ibnu Uyainah rahimahullahu taala mengatakan, ya, jangan seperti tetangga yang ya, tetangga yang buruk, ya. Beliau mengatakan la takun misla ajir su. Jangan kalian menjadi seperti tetangga yang buruk. Apa tetangga yang buruk itu jemaah sekalian? Tetangga yang buruk itu adalah, ya, adalah tetangga la ya'ti hatta yudda'a. Tidak datang kecuali nanti pas dipanggil. Ya. Tidak datang ke masjid kecuali pas azan datang. Pas azan berkumandang. Ya. Ini ajirusu. Ya, rumahnya dekat dengan masjid, tapi datangnya paling terlambat ke masjid. Wa'iyadzubillah. Ya. Semoga Allah jauhkan kita dari hal itu. Ya, mari kita sama-sama introspeksi diri dan mulai, ya, memperbaiki diri kita masing-masing. Ya, terutama nanti setelah masuk Ramadan, ya, usahakan sebelum azan berkumandang kita sudah ada di masjid. Ini nasihat dari Ibnu Uyainah, ya, sangat indah. Jangan seperti tetangga yang buruk, rumahnya dekat dari masjid, tapi tidak datang kecuali nanti pas sudah dipanggil ke masjid. Ya. Baik. Ya, apa dalilnya? Ya, apa dalil dari al-mubadarah ini? Kenapa kita harus segera datang ke masjid sebelum azan berkumandang? Ya, para ulama kita menyebutkan beberapa dalil yang mendukung. Ya, di antaranya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika beliau mensyarah Fathul Bari sampai kepada mensyarah Sahih Al-Bukhari, ya, sampai kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum lan tazalu bis salati ya man tadhara shalah." Kalian akan selalu dicatat sebagai orang yang salat, ya, sampai, ya, walaupun kalian sedang menunggu waktu salat sampai datangnya waktu salat. Nah, ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ada al-mubahadarah situ, perintah untuk al-mubahadarah. Perintah untuk segera ke masjid, kemudian lakukan aktivitas ibadah kita di masjid, duduk sampai menunggu azan berkumandang, maka penantian kita itu akan dicatat sebagai salat, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis tersebut. Ya, maka di dalam Al-Quran juga, ya, para ulama beristidlal dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, seperti misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Waqiah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun", ya, dan orang-orang yang berlomba-lomba, ya, sabiquna as-sabiqun, ya, kata para salaf kita, yang dimaksud dengan as-sabiquna as-sabiqun ini orang-orang yang berlomba-lomba datang ke masjid sebelum azan, ya. Dia berlomba-lomba datang ke masjid sebelum azan, kemudian berlomba-lomba ke medan jihad ketika ada panggilan jihad. Ya, ini adalah bagian daripada orang yang dikategorikan sebagai was-sabiquna as-sabiqun dalam ayat tersebut. Dalil yang lain, ya, dan ini yang ditafsirkan oleh Al-Makhul, ya, Imam Makhul, ya,
rahimahullahu taala, beliau ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabiqu ila magfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Ya. Kata Imam Makhul rahimahullahu taala, ya, yang dimaksud dengan sabiqu di sini bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian adalah at-takbiratul ula ma'al imam. Segera datang dan usahakan bisa takbir pertama dengan imam. Ya. Ini kata beliau. Ya, yang dimaksud dengan bersegera menuju Rabbnya, ampunan Rabbnya adalah bersegera mendapatkan takbiratul takbiratul ula ma'al imam, ya. Bersegera mendapatkan takbir pertama bersama imam. Ini penting ya. Ya, apatah lagi datang ke tempat sholat, kita paham keutamaannya, kita paham dalilnya. Ya, orang-orang yang berjalan hingga sampai ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, ke setiap langkahnya itu ya bagian daripada penghapusan dosa untuknya. Maka kata Imam Makhul rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan orang yang bersegera menuju Rabbnya itu adalah orang yang senantiasa menjaga takbir pertamanya. Ya, takbir pertamanya kalau bisa bersamaan dengan imam. Alias ya imam tidak mendekati ruku dulu baru datang, tapi memang bersamaan dengan imam. Ya. Bahkan waqala ghairuhu, ya sebagian ulama juga menafsirkan ayat ini dengan mengatakan at-takbiratul ula was-saffil awal. Ya. Tidak hanya takbir yang pertama tapi bahkan harus shaf yang pertama. Ya. Terkadang kita juga ya memandang remeh masalah shaf pertama ini. Ya, dengan mengatakan ya cukup yang penting dapat takbir pertama. Ya padahal ya kesempurnaan itu kalau kita bisa dapatkan shaf yang pertama dengan takbir yang pertama, ini adalah kesempurnaan yang sangat besar, ya. Dan ini disebutkan juga oleh para ulama kita ya terkait dengan ayat yang kita bacakan tadi. Ya, sabiqu ila magfiratin min rabbikum, orang-orang yang berlomba-lomba menuju ampunan Rabbnya mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga shaf pertamanya dan juga orang-orang yang senantiasa menjaga takbir pertamanya. Baik. Berikutnya ikhwafillah azani Allah wa iyyakum, ya. Ya mas kalian dimuliakan oleh Allah. Setelah kita mengetahui ya amalan yang diperintahkan oleh para ulama kita atau yang disebutkan oleh Syekh Ar-Rauqi di sini yaitu at-tabkiru ila shalah, segera mendatangi tempat sholat kita ketika datang sebelum datang waktu sholat tersebut. Amalan yang kedua ya yang bisa kita lakukan juga adalah sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini sangat penting ya. Bahkan saking pentingnya ini jamaah sekalian ya, Syekh Ar-Rauqi itu membuat sebuah fikih khusus terkait dengan bab ini ya. Beliau menyebutkan ya fikih terkait al-khasa'is wal ahkam an salati rakaati al-fajr ya. Fikih khusus dan hukum khusus untuk salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Nah, beliau menyebutkan beberapa di sini ya. Di antaranya kata beliau, awalan ya adalah masyru'iyatihima fi safari wal hadar. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau salat sunnah lainnya kalau dalam keadaan safar itu beliau biasa tinggalkan. Ya, seperti misalnya beliau lagi safar dan menjamak menjamak salat duhur dan salat asarnya. Maka beliau tidak melaksanakan salat sunnah duhur ya. Atau dengan salat maghrib dengan salat isyanya. Maka beliau tidak melaksanakan salat sunnah maghribnya. Tapi terkhusus dengan subuh beliau tidak tinggalkan. Ya. Beliau jaga baik dalam keadaan safar beliau ataupun dalam keadaan ya beliau mukim ya, beliau tetap jaga. Kemudian yang kedua, sawabuhuma. Oh ternyata keutamaannya sangat besar. Ya, yang kita hafal sendiri ya, rakaat al-fajr ya khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, salat 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, Masya Allah. Ya, kita punya dunia dan seisinya. Ternyata itu tidak bisa menjadikan kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, beliau juga menuliskan bahwasanya Nabi itu mentakhfif salatnya di 2 rakaatin. Ya. Ini sunnahnya juga ya.
Jadi sholat sunnah rakaat dua rakaat fajar itu tidak perlu kita panjang-panjangkan. Ya, cukup ditakfif selesai. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita. Ya, bahkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ummul mukminin kita yang senantiasa melihat aktivitas Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat Nabi sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu sangat cepat. Ya, tentu saja dengan rukun dan ya wajibatnya yaitu terlaksana semua. Ya, tapi sangat cepatnya sampai-sampai ya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan ya uh, hatta inni la aqul hal qara'a bi ummil kitab, ya sampai-sampai saya ya berkata pada diri saya sendiri, apakah Nabi itu membaca Al-Fatihah tadi atau tidak? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya memang salat sunnah rakaat al-fajr ini ditakhfif, ya sunnahnya seperti itu. Ya, kemudian yang berikutnya Syekh Ar-Rauqi juga menyebutkan ada ayat-ayat khusus yang Nabi baca di situ, ya. Seperti misalnya dalam sebuah riwayat Nabi membaca di rakaat pertama surah Al-Kafirun, di rakaat kedua beliau membaca surah Al-Ikhlas, ya. Dalam riwayat yang lain, ya kalau mau sedikit panjang, maka Nabi dalam beberapa riwayat itu membaca di rakaat pertama, ya, baca surah Al-Baqarah ayat 136, ya. Yaqulu amanna billahi, ya sampai ya akhir ayat. Kemudian juga rakaat keduanya baru membaca surah Al-Imran, ya. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa, ya sampai akhir ayat. Ini beliau kalau mau baca yang panjang-panjang. Tapi satu ayat, ya. Ya, tapi kalau mau pendek, apalagi mungkin jeda waktunya tinggal sedikit, maka ditakhfif itu lebih baik. Sunnahnya Nabi kita ya dilakukan ya, dengan membaca surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas. Ya, bahkan lebih penting dari itu, ya, saking mulianya rakaat al-fajr ini, 2 rakaat sebelum fajar ini, para ulama membahas tentang bolehnya diqadha salat ini sampai setelah kita melaksanakan salat subuh. Ya, ini tentunya dikhususkan untuk orang-orang yang senantiasa menjaga 2 rakaat ini. Ya, kalau senantiasa dijaga, maka ya kita boleh untuk qadha dia setelah sholat subuh kalau terluput. Ya, dan ini berdasarkan dalil, ya, walaupun para ulama khilaf tentang kesahihan dalil itu, ya, ya di mana dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada seorang sahabat ya langsung bangkit dari setelah salam langsung bangkit melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, Nabi tanya, ayya sholatin hadhihi? Ya, sholat apa ini? Ya, kata sahabat itu, ya, sholat sunnah subuh ya Rasulullah, ya. Saya qadha karena saya tadi terluput untuk melaksanakannya sebelum sholat subuh. Ya, saya terluput maka saya laksanakan qadha. Dan Nabi biarkan. Ya. Nabi tidak melarang dan Nabi juga tidak mengajarkan yang lain. Nah, ini yang disebut kalau dalam ilmu usul, ya usul ulumul hadis, ya usul hadis, itu disebut sebagai takrirun nabi, ya takrir nabi. Ya, kalau kita paham terkait makna hadis, ya kalau makna hadis, ya kata para ulama kita, ma'udifa ilan nabi SAW, ya apa yang disandarkan kepada nabi dari perkataannya nabi, maka itu menjadi dalil kita. Aqwalnya nabi, af'alnya nabi, ya apa yang beliau lakukan itu juga menjadi dalil kita untuk beribadah. Kemudian yang ketiga takrirnya, apa yang Nabi biarkan dari ibadah para sahabatnya. Maka ini juga menjadi dalil untuk kita boleh mengamalkan amalan itu. Ya, salah satunya adalah qadha salat sunnah fajar. Kalau kita rutin lakukan sebelum salat fajar, tiba-tiba kita ada suatu hal mungkin baru terbangun setelah iqamah misalnya dan kita luput, maka boleh kita lakukan setelah salat subuh. Ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama kita, Imam Ahmad diantaranya, beliau mengatakan ya boleh untuk kita melaksanakan sholat sunnah subuh setelah sholat subuh berlangsung, walaupun beliau lebih condong pendapatnya bahwasanya ya kalau mau qadha lakukan setelah terbitnya matahari. Ya, tapi ya bukan hanya Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat seperti itu, bahkan para ulama lainnya pun juga berpendapat demikian bahwasanya boleh untuk kita qadha sholat sunnah subuh itu, sholat sunnah sebelum subuh itu setelah sholat subuh selesai. Ya. Nah, kemudian di antara ibadah juga yang disebutkan oleh Syekh Ar-Rauqi di sini, yang boleh kita amalkan dari fajar hingga terbitnya matahari, ya, tentunya selain dari amalan-amalan wajib, ya, di antaranya adalah berzikir, ya.
berzikir, atau kita kenal dengan sebutan adkarus sabahi wal masa, ya, zikir pagi dan petang, ya. Walaupun kalau kita cari dalilnya sebenarnya ya tidak ada tertib khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan zikir pagi dan petang. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan beberapa eh, hadis-hadis atau zikir-zikir dengan keutamaannya, dan memang boleh kita lakukan di waktu itu. Ya, dan Nabi contohkan, Nabi amalkan, dan para sahabat juga amalkan. Ya. Baik, di antaranya al-azkar yang diajarkan oleh Nabi SAW yang bisa kita lakukan di subuh hari misalnya, ya seperti ya bacaan ayat kursi. Ya, kita setelah sholat subuh, ya, kita duduk-duduk zikir, baca ayat kursi. Ya, ini juga ada dalilnya, ya, tentang keutamaannya. Ya. Kemudian juga uh, kita membaca dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Ya, ini boleh kita baca di zikir pagi, bisa juga dibaca di zikir petang harinya. Ya. Baik. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, ya, al-ayatani min akhir suratil Baqarah, man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Ya. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ya dia baca, maka dia di malam itu, kalau dia baca di siang hari, maka di malam itu ya dia cukuplah surah itu akan menjadi penyelamatnya. Kalau dia baca di pagi hari dan dia wafat di siang hari, maka cukuplah dua ayat terakhir itu yang akan menjadi penolongnya. Ya, dalam riwayat yang lain, ya kita mungkin pernah mendengar ya adkarus sabah, ya yang dibaca ya amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Ya, kalau kita pagi hari kita baca asbahna wa asbahal mulku lillah, ya, dan lain sebagainya. Ini kita bisa lihat di kitab Hisnul Muslim, ya. Ini ya rahimahullahu taala Syekh, ya, semoga Allah memberkahi beliau yang telah menuliskan dan memudahkan kita untuk mendapatkan zikir-zikir yang sahih yang berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga Sayyidul Istighfar, ya, Sayyidul Istighfar juga bisa kita amalkan, ya. Ya, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduk. Ya, kita baca ini, ya. Kita rutinkan di pagi hari dan juga di siang hari, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bacanya di pagi hari, kemudian ia wafat di siang hari, maka ya fahuwa min ahlil jannah, dia akan masuk dalam kategori orang-orang yang dijamin oleh Nabi sebagai penghuni surga. Siapa yang baca di sore hari, ia wafat di malam hari, maka dia juga akan menjadi penghuni surga. Ya, ya sangat banyak ya tentu saja zikir-zikir yang bisa kita amalkan. Alhamdulillah, ya para ulama kita sudah menyusun kitab itu, ya kita bisa cari namanya Hisnul Muslim, atau mungkin kita cari di toko-toko buku-buku Islami terkait dengan zikir pagi dan petang. Ini ya sangat baik untuk kita amalkan. Kita bisa jaga di mulai bulan Sya'ban ini, dan insya Allah nanti kita akan terbiasa, nanti kita lakukan setelah Ramadan, dan bahkan kalau kita rutinkan di bulan Ramadan nanti, ya akan juga menjadi suatu kebiasaan kita setelah Ramadan itu pergi, ya. Mungkin sekian dari kami. Adapun waktu berikutnya, ya kita akan lanjutkan dengan waktu terbitnya matahari hingga zawal, ya, tapi insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum jami'an, ya kami serahkan kembali kepada moderator kita, falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Baik, barakallahu fikum Ustazi atas nasihat dan pencerahannya pada malam hari ini. Luar biasa materi pada malam hari ini memberikan kita pencerahan tentang bagaimana pentingnya sholat dan pentingnya ibadah-ibadah. Dan tadi juga sempat disinggung tentang bagaimana kita memasuki Ramadan terkhususnya, apalagi ini Ustaz, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita bisa memasuki bulan suci Ramadan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, dengan ibadah-ibadah dan bisa mengatur waktu, insya Allah. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang muncul ini Ustaz di HP kami Ustaz ini. Assalamualaikum, Afwan Ustaz, izin bertanya. Ini kejadian yang selalu berulang di tiap tahun Ustaz. Kami kadang sudah semangat untuk melakukan ibadah, sudah berazam, tapi setelah itu masuk Ramadan, 1 hari, 2 hari, 3 hari,
kemudian sudah berkurang semangatnya Ustaz. Apa mungkin nasihat atau tips untuk supaya bisa tetap istiqomah dalam ibadah tersebut? Syukur Ustaz. Ya, afwan. Barakallahu fiik. Ustaz Muhammad Ihsan. Baik, terkait masalah ini ya, sebenarnya bukan hanya penanya saja ya, hampir semua kita merasakan itu. Dan menurut kami ya itu manusiawi ya. Semua kita akan merasakan yang namanya futur ya, pasti akan ya datang sifat-sifat itu ya. Tapi ya, pertanyaannya sekarang bagaimana kita menghadapi sifat itu ya. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau tidak salah Ibnu Qayyim atau Ibnu Taimiyah. Ya, beliau mengatakan an-nafsul lawwamah, jiwa yang senantiasa mengantarkan kita untuk melakukan kemaksiatan, mengantarkan kita untuk malas. Ya, kata beliau, kalau tidak kita paksa untuk taat kepada Allah, maka syaitan akan manfaatkan untuk bermain dengan kemaksiatan. Ya, maka ya wajar ya, itu sifat manusiawi ya, futur itu sifat manusiawi. Ya, malas tiba-tiba muncul itu juga manusiawi, tapi tinggal bagaimana kita hadapi. Jangan terlena, tapi kita hadapi. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana caranya kita hadapi ya. Ini belajar dari salah satu kisah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Salamah ibn al-Aqwa. Tapi ya kalau kita kisahkan ini sangat panjang kisahnya. Ya, Nabi biasa bawa di khutbah-khutbah Jumat. Beliau ini itu pernah diperintahkan oleh Nabi untuk menangkap seorang seorang penyusup ya yang berhasil kabur dari kumpulan para sahabat waktu itu. Nah, awalnya ada tiga orang ya. Sahabat yang pertama yang kejar dengan untanya itu kembali ke hadapan Nabi, tidak berhasil. Sahabat yang kedua yang kejar dengan kuda, itu juga tidak berhasil, dia kembali. Salamah ibn al-Aqwa ini mengejar ya, tidak menggunakan kendaraan apapun, beliau berlari ya. Tapi kata anaknya Iyad ibn Salamah, setiap kali ayahku ingin kembali, dan wajar kalau beliau kembali pada waktu itu ya, beliau mengejar di bawah terik matahari yang sangat panas, yang siap membakar kulit mereka. Belum lagi ya perbukitan-perbukitan yang beliau lewati ya, yang begitu runcing yang begitu runcing batunya yang siap menusuk kaki mereka, merobek kaki mereka. Tapi kata anaknya, setiap kali ayahku ingin kembali, beliau teringat kembali janjinya Nabi. Ya, apa janjinya Nabi saat itu? Beliau mengatakan, ya, siapa yang bisa mendatangkan penyusup itu kemari, ya, kembali ke sini, hidup ataupun mati penyusup itu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini sebenarnya cara yang diajarkan oleh Salamah ibn al-Aqwa di sini adalah, kalau kita ingin terus berada dalam kebaikan, maka paksa dulu hati kita. Ya, jangan dibiarkan terlena. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat terus keutamaan yang kita dapatkan dari ibadah itu. Ya. Salamah ibn al-Aqwa tadi, kalau dia kembali maka tidak dapat surga. Karena janjinya Nabi, siapa yang bisa bawa orang itu kembali ke sini, hidup ataupun mati, maka masuk surga. Ya, maka ya dalam pandangan beliau kalau kembali tidak dapat surga. Kalau terus dapat, maka dia akan masuk surga. Maka kalau kita ingin melakukan suatu ibadah, tahu dulu apa keutamaan ibadah itu. Kalau kita malas untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka pahami apa saja keutamaan membaca Al-Quran. Ya. Kita malas bersedekah di bulan Ramadan, kita pahami apa keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Ya, makanya materi-materi di PSR itu sangat baik untuk kita renungkan kembali. Ya. Kita pelajari setiap tahunnya, karena di situ ada pelajaran tentang keutamaan ibadah. Ya. Dan kalau kita tidak ikut, ya silahkan kita cari buku-buku khusus yang ada keterkaitannya dengan bulan Ramadan, kita baca di situ keutamaan ibadah khusus, dan insya Allah itu juga bisa akan membangkitkan semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, ya terus meminta kepada Allah taufik dan hidayahnya. Ya, siapa sih kita? Ya, bagaimanapun kita berusaha, kalau kita tidak meminta kepada Rabb yang memiliki hati kita, ini tidak akan bisa. Ya, ketika Maimunah istrinya Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mali, ya kenapa engkau selalu melafazkan doa ini, ya, doa yang saat itu yang Nabi selalu rutinkan adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ila dinik, ya, tetapkan hatiku ini untuk selalu berada di atas agamamu, ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, itu Maimunah, ya. Kalau bukan Maimunah, Sofiyah, ya, Allahu a'lam, agak lupa ini. Ya,
Beliau bertanya, kenapa? Kenapa harus berdoa seperti ini ya Rasulullah? Ya kata Nabi, ya sesungguhnya hatinya Bani Adam itu berada di antara jari jemarinya Allah. Kalau Allah ingin, Allah kasih. Tapi kalau Allah tidak ingin, Allah tidak akan kasih. Maka Nabi rutinkan itu agar Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hidayah itu. Maka kita juga rutinkan ya. Dengan cara itulah insya Allah ya kita akan terus ya dan senantiasa ya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Nah. Baik, nah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini dari Ukhti Mutmainnah. Afwan Ustaz, bagaimana tipsnya agar bisa menjalankan zikir pagi petang, terutama pagi yang mana kami sebagai ibu yang harus menyiapkan sarapan keluarga sehingga tidak bisa duduk diam setelah sholat subuh. Sementara zikir pagi sambil masak itu tidak fokus, bahkan kita melafazkan tapi hanya sekedar mengucapkan tanpa kita resapi arti zikirnya. Afwan. Nah, Ustaz. Afwan Ustaz, bisa mungkin di Ah, iya, afan. nah, Ustaz. Nah, jazakallah khairan. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada wanita. Ya, wanita itu Allah berikan kemuliaan yang melebihi dari para lelaki. Ya, walaupun tentu saja lelaki juga punya kemuliaan yang Allah berikan lebih daripada wanita. Ya, wanita ini di antara kekhususan yang Allah berikan adalah setiap apa yang ia berikan, ya khidmah kepada keluarganya itu juga menjadi ladang pahala buatnya. Ya, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk meninggalkan zikir pagi dan petang. Nah, kalau misalnya dengan alasan saya memasak, bagaimana caranya supaya saya bisa merutinkan zikir pagi dan petang? Ya banyak sekali cara. Ya, kalau kita hafal, ya kita baca, ya sambil memasak, ya. Atau misalnya uh, kalau tidak bisa zikir pagi dan petang, ya pakai zikir-zikir yang lain. Ya subhanallah, walhamdulillah. Ini kan juga masuk kategori zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang itu tidak mesti yang banyak-banyak yang biasa kita baca itu ya. Zikir pagi dan petang ya ibadah-ibadah zikir yang biasa yang dilafazkan Nabi di pagi hari itu juga masuk kategori zikir pagi dan petang ya. Kita bertasbih setiap kali kita misalnya masak telur ya. Kita bolak-balik telurnya dengan tasbih kita, itu akan menjadi ladang pahala juga buat kita ya. Kalau misalnya mau lebih mudah lagi ya, kalau ada rekaman ya lebih bagus lagi ya. Kita punya di televisi misalnya, kita buka zikir pagi dan petang, kita simak sambil mentadaburi, ya itu juga masuk kategori ya kita berzikir pagi dan petang. Ya, tidak ada televisi, kita bisa pakai handphone kita atau kita bisa pakai radio kita, itu juga masuk kategori sedang berzikir pagi dan petang. Ya, insyaallah ya Allah memberikan kemudahan terus kepada kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah akan senantiasa ya memberikan kemudahan bagi kita. Jadi wanita ya dalam keadaan memasak pun dia juga bisa berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi ya, walaupun tidak bisa dengan zikir yang tentunya sangat panjang karena mungkin tidak dihafal ya, tapi ya boleh ya kita bertasbih, bertakbir, bertahmid, itu juga masuk kategori zikir pagi dan petang ya. Terutama ibadah memasaknya juga itu sebenarnya sudah ibadah ya, dan insya Allah sudah bisa masuk kategori juga ya, sedang beribadah, sedang berzikir ya, sedang memasak ya, memberikan khidmah kepada keluarganya, itu juga masuk kategori ibadah yang mulia, bahkan lebih mulia daripada ibadah laki-laki saat itu. Allah taala. Masya Allah. Baik. Kita doakan Ibu Mutmainnah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan semangat dalam beribadah kepada Allah, terutama zikir dan pagi dan petang. Masya Allah. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini dari Rahim. Assalamualaikum. Saya hobi bermain badminton di malam hari. Apakah pada saat masuk bulan Ramadan ini, apakah saya tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya kalau saya masih sempat bermain? Nah, Ustaz, Masya Allah. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Kalau terkait dengan masalah olahraga ya, olahraga ini kan selama kita selama tidak kita tinggalkan kewajiban kita, maka insya Allah tidak akan masuk kategori sesuatu yang melalaikan ya. Bahkan olahraga itu bahkan bisa menjadi ibadah pahala juga sebenarnya, bisa menjadi ibadah juga buat kita ya. Kalau kita setiap olahraga kita sudah niatkan ya dengan ibadah ini, ya Allah
Ya, saya berolahraga, dengan berolahraga ini ya Allah saya berniat agar tubuh saya sehat, bisa bangun sholat malam dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan Ramadan, ya maka uh, boleh saja kalau dia misalnya mau melakukan aktivitas itu di malam hari, ya karena mungkin ya susah untuk dilakukan di siang hari, apalagi dalam keadaan berpuasa. Kalau di malam hari dia ingin lakukan ya boleh saja. Nah, tapi saran kami ya lakukan setelah ibadah-ibadah lainnya ya seperti salat tarawih dan lain sebagainya. Ya kalau mau lakukan di salat tarawih juga ya tidak masalah sebenarnya, ya boleh. Ya, asalkan salat tarawih setelah itu ya, salat malam setelah itu ya tidak masalah. Ya tinggal kita bagaimana mengatur waktu kita sendiri ya. Tapi insya Allah ya setiap aktivitas kita kalau kita niatkan lillah ya karena Allah Subhanahu Wa Taala ya insya Allah itu akan bernilai pahala ya untuk kita semua Allah Taala. Ya, Masya Allah. Jadi ini Akh Rahim kalau mau main badminton setelah setelah sholat tarawih. Ya Jangan setelah sampai salat tarawih. sholat tarawihnya juga ketinggalan. Baik, Masya Allah. Ini masih dari eh, Ibu Mutmainnah, Masya Allah. Beliau semangat sekali nih untuk bertanya. Afwan Ustadz, bagaimana adab berziarah ke kubur karena kebiasaan di daerah kami kalau berziarah dengan membaca mungkin ini Yasin. Di sini tulisnya Tasin, Yasin mungkin. Dikubur oleh imam yang dipanggil. Apakah ini boleh dilakukan atau seperti apa adabnya Ustadz kalau berziarah kubur sesuai syariat? Afwan. Oh, naam itu diklarifikasi Yasin. Nah, Ustadz. Ya, barakallahu fikum ya. Eh, Allah taala ini bisa sebenarnya nanti ditanyakan di Oh, bagian akidah apa ya nama bagian akidah. Tapi kami jelaskan saja sedikit ya. Terkait dengan masalah ziarah kubur, kalau kita baca kisah-kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi ini kan memerintahkan kita untuk banyak berziarah kubur juga ya. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ya, dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang ziarahi. Ya, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita pada kematian, ya, dan lain sebagainya. Maka boleh untuk kita berziarah kubur. Nah, permasalahannya bagaimana adab kita dengan kuburan? Nabi itu, ya, beliau sering sekali datang ke Baqi, ya. Ya, ada waktu khusus beliau, ya, beliau datang ke Baqi berziarah kepada sahabat-sahabatnya yang dikuburkan di situ. Tapi apa yang beliau lakukan di sana? Ya, ternyata beliau ya memberikan doa kepada ahlul kubur ya, sebagai doa yang kita hafalkan ya ahlul diyar ya, assalamualaikum ya ahlul diyar ya dan lain sebagainya. Itu bisa lihat doa itu dia di kitab Hisnul Muslim. Ya, doa-doa yang seperti itu. Tapi apakah ada amalan lainnya? Ini kami tidak dapatkan. Ya, kami tidak dapatkan ada riwayat apapun yang dibaca oleh Nabi selain dengan ya doa yang Nabi sampaikan kepada untuk penghuni kubur itu. Ya, ya karena memang tujuannya kita berziarah kubur, ya tujuannya adalah untuk mengingatkan kita tentang masalah kematian. Ya. Apatah lagi kalau ditanyakan dengan surah Yasin. Ya, surah Yasin ini ya dinilai riwayatnya dhaif oleh para ulama kita. Ya, ya baik itu dibaca di malam Jumat atau di ketika ada orang meninggal ya walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan ya tapi ya dalilnya adalah dalil yang dhaif ya kalau dibaca di kuburan ini lebih tidak ada lagi dalilnya ya. Saya belum pernah dengar dalilnya yang ada dalilnya itu di malam Jumat atau ya dikhususkan ke situ kemudian juga ketika ada orang yang meninggal nah ini yang ada tapi dalilnya dhaif ya. Adapun di kuburan ini kami sama sekali tidak dapatkan dalil terkait dengan apakah boleh membaca surah Yasin di kuburan, bahkan membaca Al-Quran saja ayat ini tidak ada dalil terkait dengannya. Maka lebih baik ditinggalkan. Kalau mau berziarah kubur silakan, ingin mendoakan si mayit juga silakan, ya tidak masalah. Ya karena Nabi juga pernah datang berziarah ke kuburan orang tuanya, ke para sahabatnya, ya mendoakan keluarganya ya walaupun ya ada hal lain ya ketika Nabi berziarah datang ke orang tuanya ya, tapi di para sahabatnya Nabi datang dan doakan. Ya maka kalau kita datang selain dari tujuannya untuk mengingat kematian ya kita juga doakan. Ya, cuman itu saja ya. Nah, kemudian juga ada adab lainnya mungkin ya melepas sendal dan lain sebagainya ya ini kita bisa baca ya di adab-adab masuk ke dalam kuburan. Allah taala alam. Masya Allah. Nah, Ustadz, Masya Allah. Doakan Ibu Mutmainnah bisa insya Allah istiqomah dan bisa berupaya untuk tetap mengikuti sunnah
dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan, termasuk berziarah kubur. Baik, di sini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Lindiana Pramaisela. Ya, dari Ukhti Lindiana. Ustadz, bagaimana mengatur waktu di bulan Ramadan bagi mahasiswa? Masya Allah. Ini seorang mahasiswi mungkin Ustadz. Fadl Ustadz. Masya Allah ya. Pertanyaan ini sebenarnya yang bisa menjawab itu orangnya sendiri ya. Ya, bagaimana kita mengatur waktu di bulan Ramadan bagi kita seorang pelajar ya. Ini kembali kepada antum sendiri ya. Bagaimana caranya antum mengatur waktunya antum ya. Tentu saja di pagi hari kita sudah sebutkan tadi amalan-amalannya yang antum bisa lakukan ya, di subuh hari. Kalau misalnya mau pergi ke sekolah ya atau pergi ke aktivitas kuliah ya silahkan pergi ke aktivitas kuliah juga ya, bahkan bisa bernilai ibadah itu ya kalau kita niatkan ya untuk menambah ilmu kita, itu juga bisa bernilai ibadah ya. Kalau disenggang-senggangnya ya misalnya kita ada lowong menunggu dosen kita ya, maka boleh untuk kita membaca Al-Quran, zikir pagi dan petang ya. Kembali kepada kita ya, kita yang mengetahui bagaimana caranya kita mengatur diri kita sendiri ya. Masing-masing kita seorang pekerja tahu ya kapan ada waktu kosongnya, itu yang dimanfaatkan untuk ibadah. Seorang mahasiswa tahu kapan waktu kosongnya, itu yang dimanfaatkan untuk ibadah ya. Maka ya aktivitas ibadah itu kita sendiri yang bisa mengatur ya. Ya, adapun saran kami ya seperti itu tadi ya. Adapun di subuh hari lakukan seperti yang kami sebutkan tadi ibadah-ibadahnya sebelum atau mungkin sebelum subuh. Kalau kita bulan Ramadan kan kita biasanya bangun sahur. Ya, perbanyak beristighfar di situ ya. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Orang-orang soleh itu di waktu-waktu subuh banyak-banyak sekali beristighfar. Kalau siang harinya kita mahasiswa ya senggangnya saja kita baca Al-Quran, ya kita berzikir, ya dan lain sebagainya. Berbuka lagi nanti ya kita ya ibadah-ibadah ketika sebelum berbuka, setelah berbuka, ya, ini kita lakukan ya. Wallahu taala. Masya Allah. Baik Ustadz, Masya Allah. Intinya Ustadz, kita jangan menjadikan Ramadan itu penghalang untuk kita beraktivitas. Mungkin tetap kita beraktivitas walaupun tidak puasa, tapi di sela-sela kegiatan kita tetap kita prioritaskan ibadah kepada Allah. Nah, Begitu jangan Ustadz. menjadikan Ramadan sebagai halangan dan jangan menjadikan kuliah juga sebagai halangan untuk beribadah di bulan Ramadan. Masya Allah, betul. Masya Allah. Ini Alhamdulillah malam ini luar biasa. Bagaimana kita bisa memanage waktu kita di setiap waktu-waktu lowong kita, dan Islam Masya Allah luar biasa sekali lah memberikan kita contoh yang sangat luar biasa. Baik, ini ada dari Bantaeng Ustadz. Masya Allah, apa kabar Bantaeng ini? Dari Ukhti Sri Wardani. Afwan Ustadz, kami setiap bulan Ramadan pulang ke rumah mertua untuk birrul walidain. Namun ibadah kami di sana tidak bisa maksimal, terutama saya biasa banyak menghabiskan waktu di dapur karena kami keluarga besar. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Wah, ini Masya Allah. Saya takutnya salah kaprah nanti ya. Ya, kalau ibadah-ibadah yang lain ini kan sunnah. Birrul walidain itu wajib. Ya, maka kalau dibilang saya tidak bisa beribadah secara sempurna dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya gara-gara birrul walidain, maka birrul walidain itu yang paling utama. Ya, birrul walidain bahkan lebih mulia daripada ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, maka ibadah kita di dapur untuk berkhidmat kepada keluarga kita itu lebih mulia. Ya, lebih besar pahalanya dari ya apa yang dilakukan oleh orang lain di bulan Ramadan dari ibadah-ibadah sunnah tentunya, bukan ibadah wajib ya. Karena khidmah kepada orang tua itu kewajiban dan ibadah sunnah itu tidak bisa mengalahkan pahala dari kewajiban. Tapi insya Allah Allah Maha tahu ya apa yang kita niatkan memang ya untuk kita lakukan di bulan Ramadan, tapi tidak bisa kita lakukan karena birrul walidain kita itu Allah akan catatkan sebagai ibadah yang kita lakukan juga. Insya Allah. Barakallahu fikum. Wallahu taala. Iya. Nah, Ustaz, ini sedikit Ustaz. Ini saya pernah dengarkan ada seorang akhwat mengatakan, saya kalau kadang tidak sibuk itu saya juga ibadah saya kurang, tapi kalau saya sibuk itu saya bisa memanage waktu untuk bisa maksimal juga ibadah. Jadi kadang mungkin waktu sibuk membuat dia juga rajin ibadah seperti itu, Ustaz. Mungkin bisa ini salah satu contoh mungkin. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ada orang seperti itu ya. Ya, Masya Allah. kalau dia Ya. sibuk Ustaz,
dia semangat ibadah karena terlanjur bergerak, tapi kalau biasa Ya, tidak ada waktu lowong atau mungkin hanya sekedar tinggal di rumah, dia kadang ya malas-malas juga beribadah. ya, Seperti Masya biasa. Allah. Ada orang yang diberikan keutamaan seperti itu ya. Ya, Masya Masya Allah. Allah. Semoga itu bisa menjadi inspirasi juga. Baik, Ya. ini pertanyaan selanjutnya Ustadz. Masih ada waktu dari Firda, Ukti Firda. Allah. Ustadz Afwan, keluar dari tema pertanyaan. Nah, ini keluar dari tema pertanyaan Ustadz. Apakah boleh kita membadal umrah untuk orang tua yang telah wafat? Nah, Nah, Ustadz. boleh ya, jawabannya boleh. Dengan syarat yang membadalkan itu sudah umroh. Ya. Jadi kalau misalnya anaknya baru mau naik umroh, kemudian dia niat untuk membadalkan orang tuanya, padahal umroh pertama, maka ini tidak boleh. Ya, yang boleh dia umroh dulu, setelah itu kalau dia sudah selesai umroh baru boleh membadalkan orang tuanya umroh. Ini boleh. Ya, Allah Ta'ala. Jadi boleh ya, boleh seorang anak untuk membadalkan orang tua atau mungkin menitipkan badal itu kepada orang orang lain ya. Itu boleh dengan syarat orang tuanya itu sudah wafat atau orang tuanya sudah tidak bisa lagi datang umroh. Allah Ta'ala alam. Sudah datang Tapi umroh ini apa? maksudnya orang yang tidak mampu lagi bergerak ya, orang sakit ya. So, Nah, Ustadz. Apa Ustadz? Mungkin sedikit kami sambung Ustadz. Kalau seumpamanya biasa kan satu kali perjalanan itu kan biasa kita umroh. Setelah ya, itu selesai manasik umroh, itu kembali lagi ke mikot Ustadz untuk umrohkan. Apakah itu boleh satu kali perjalanan? ya. Tapi iya. Nah, ini dibolehkan oleh ulama kita. Terlebih lagi untuk orang yang memang jarang untuk bisa ke sana. Ya, itu dibolehkan oleh ulama kita. Ya, artinya boleh umroh berkali-kali ya. Ya, artinya ya enggak seberkali-kali juga ya. Bahkan Ibnu Qayyim itu memiliki ya, ungkapan terkait dengan masalah itu. Ya, tapi beliau membolehkan ya. Kalau satu dua kali ya, sampai tiga kali itu boleh ya. Apalagi kalau kita niat untuk membadalkan orang itu boleh insya Allah. Allahu a'lam. Insya Allah. Baik, ini syukran Ukhti Firda. Semoga terjawab pertanyaannya. Baik, ini masih dari si kembali lagi Ibu Mutmainnah, Masya Allah. Semangat boleh bertanya. Afwan Ustadz, setiap 10 malam terakhir Ramadan kami dan anak-anak selalu ikut iktikaf ke masjid, Masya Allah. Alhamdulillah. Tetapi suami tidak ikut. Apakah yang kiranya kami lakukan, apakah tetap ikut iktikaf pergi ke masjid tanpa mahram hanya dengan anak-anak? Atau tidak ikut iktikaf karena suami tidak ikut? Afwan Ustadz, mohon dijelaskan. Insya Allah. Baik. Barakallahu fikum. Nah, eh ini perlu dijelaskan dulu terkait masalah antum kayaknya nge-lag di sini. Ada yang nge-lag atau antum nge-lag? Itu. Perlu dijelaskan masalah ini dulu ya, terkait masalah mana yang afdal sebenarnya. Ya, apakah wanita itu ke masjid atau ke rumah? Tentu saja afdalnya ya di rumah. Ya. Tapi kan terkait dengan i'tikaf ini kan ibadah-ibadah tertentu. Ya. Ndak selamanya ada i'tikaf Ramadan. Keutamaannya pasti ya berbeda juga. Ya, maka para wanita itu juga bahkan semangat ya. Dan bahkan para ulama seperti itu ya, para ummul mukminin juga, ummatul mukminin itu juga datang ya melakukan iktikaf di masjid ya. Eh tapi di sini pertanyaannya ya bagaimana dengan suami yang tidak ikut ya. Maka jawaban saya kalau suaminya tidak ikut dan suaminya mengizinkan ya, suaminya mengizinkan untuk suami istrinya pergi dengan anak-anaknya ke masjid ya maka boleh. Tapi kalau misalnya tidak diizinkan oleh suami maka tidak boleh. Ya. Karena tentu saja izin ke suami itu wajib, sedangkan 10 i'tikaf itu tidak wajib. Ya, i'tikaf itu tidak wajib, bahkan ya perempuan sebenarnya bisa beriktikaf di rumah ya. Bisa beriktikaf di rumah karena ya memang paling afdol itu wanita ibadahnya di rumahnya ya. Walaupun boleh ya, boleh ya. Boleh kalau kita kalau ada wanita yang ingin ke masjid ya silahkan. Ya, Nabi bahkan membolehkan ya, la tamna'u janganlah kalian melarang para wanita itu untuk datang ke masjid kalau mereka ingin datang ke masjid. Ya, tapi dengan syarat tadi, kalau suaminya mengizinkan silahkan. Ya, cuman bagusnya ini kalau suaminya juga datang ya. Ya, karena di sini kan disebutkan bahwasanya suaminya tidak ikut. Ya, istrinya harus nasihati supaya suaminya ikut ya. Apa kira-kira alasannya? Kalau misalnya sakit ya ini mungkin lain ya. Kalau sakit lain tapi dengan syarat tadi izin suaminya dulu. Kalau suaminya dari suaminya sudah dapat izin, tafadhali ya. Tapi kalau tidak dapat maka di rumah ya, di rumah lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak sakit ya sudah kita
ajak suami juga untuk ikut, itu lebih bagus, ya lebih afdal, ya terhindar dari fitnah. Allah taala alam. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir, Ustaz. Tadi, ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam bertanya. Semoga semua jawabannya terjawab insyaallah. Intinya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan setiap langkah-langkah kita, setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita mengatur waktu kita dalam beribadah dan semua aktivitas kegiatan kita insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Dan kami ucapkan juga kepada Ustadz kita, syukur Ustadz atas nasihatnya pada malam hari ini, sangat berharga. Kami sebagai host juga ucapkan banyak terima kasih. Sangat banyak ilmu yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tuntun kami, tuntun kita semua untuk bisa memaksimalkan setiap langkah-langkah kita di dunia ini, dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal pahala di sisinya insyaallah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustaz. Syukron wa jazakumullah khairan. Baik, mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.